Wallahi ikhwan wal akhwat, tidak semua amalan ibadah yang kita lakukan di muka bumi Allah ini kecuali sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dituntunkan oleh Rasulullah, yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya. Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah, "Fa'idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Apabila kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, telah usai daripada melaksanakan salat, yang mana disebutkan para mufassirin di sini adalah salat fardu. Salat yang 5, yang 17 rakaat kita kerjakan sehari semalam. Apa kata Allah? Fadhkurullah. Maka kalian bersama-sama, maka kalian sama-sama berzikir. Beda antara makna sama-sama zikir dengan zikir sama-sama. Ya. Nah, konteksnya beda tipis tapi maknanya jauh berbeda. Nah, Allah perintahkan fadhkurullaha qiyama. Allah tegaskan bahwasanya seorang hamba apabila usai daripada melaksanakan sholat fardu maka berzikir kepada Allah Jalla wa Ala, dan zikirnya sudah dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas pada hadis-hadis selanjutnya. Dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, dan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dan dalam keadaan berbaring di atas pembaringan. Pertanyaannya, apabila seorang muslim usai daripada melaksanakan sholat fardu lalu ia bangkit, kenapa di kalangan muslim mukmin yang lain terheran-heran dan memandang dengan pandangan yang sedikit sinis? Kenapa fulan bangkit dari sholat, bangkit setelah sholat? Padahal Allah katakan agar kiranya berzikir. Mana yang sahih? Mungkin barangkali fulan yang memandang dengan pandangan sinis belum paham ayat Allah Subhanahu wa taala yang ini, bahwasanya Allah mendelegasikan siapapun yang sudah melaksanakan sholat fardu boleh baginya berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri sembari berjalan menuju rumahnya. Mungkin barangkali ketika ia berjalan berzikir, selesai sampai rumahnya, selesai zikirnya, sampai rumahnya sholat nafilah ba'diyah. Yang mana sholat nafilah afdal bagi laki-laki di rumahnya. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, kata Rasulullah. Sebaik-baik sholat seseorang, yaitu laki-laki, adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib. Ambil sunnah Nabi. Jangan biarkan rumah kita seperti kuburan. La taj'alu buyutakum qubura, kata Rasulullah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, jadi mungkin barangkali ada saudara kita yang berzikir dalam keadaan berbaring, namun kita salah pandang, salah persepsi. Fulan tidak berzikir kepada Allah, musibah. Nah, dan pada malam kali ini ada 3 hadis dalam bab zikir yang akan kita bahas insyaallah usai pukul 9.35 atau 9.40. Wah, kalau sudah ditakar 9.35 cepat-cepatan ini persiapannya. Oke, nah, ada pun zikir yang mungkin selama ini kita ketahui bahwasannya memang yang kita lakukan dengan menggunakan jari menghitungnya atau menggunakan alat. Nah, walaupun sebagian khilaf menggunakan alat ini bagaimana penggunaannya dan jenis apakah yang dibolehkan. Nah,
Kita tidak membahas di situ. Khususnya kita membahas mengenai bagaimana zikir seharusnya dan apa kalimat yang dibacakan. Hadis yang pertama yang kita bahas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna raf'a sauti bidzikri hina yansarifan nas minal maktubah kana ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas sebagai saksi, syahid dalam kehidupan Nabi dan beberapa kalangan sahabat. Beliau saat itu masih kanak-kanak. Seperti mungkin barangkali anak-anak kita yang masih kisaran umur 6, 5 ataupun 7 tahun. Dan Ibnu Abbas menyaksikan sendiri. Adapun di sini khilaf pandangan ulama, apakah Ibnu Abbas tidak sholat bersama jamaah ataukah Ibnu Abbas sholat paling belakang daripada saf jamaah. Bahwasanya Ibnu Abbas menyaksikan sendiri bahwa mengangkat suara tatkala berzikir itu terdengar olehnya sampai manusia yaitu sahabat dan Rasul pada masa itu yansorif, beranjak dari sholatnya, dan itu semua kana ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada masa Nabi masih hidup. Ditegaskan lagi oleh Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku menyaksikan sendiri ketika mereka berpaling, mereka beranjak, aku mendengarnya. Mereka mengangkat suaranya ketika berzikir. Wa fi lafdin ma kunna na'rifun qida salatir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Kami mengetahui bahwasannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, beliau selalu mengumandangkan atau membacakan takbir. Allahu akbar. Hadis muttafaqun alaih. Lalu bagaimana? Seperti yang selama ini kita pelajari, yang selama ini kita dapatkan dari asatidzah kita, bahwasanya ketika berzikir hendaknya mengecilkan suara, tidak bernada tinggi. Nah, ketika ada dua dalil yang kontradiktif, hadis Nabi dibenturkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf. Nah, makanya untuk mengenai hal ini kita harus mengenai mana nasikh, mana mansukh. Mana duluan turun ayat atau hadis. Makanya dalam mengenai ini para ulama usuliyin mereka mengatakan dalam kaidah usuliyah, i'malud dalilain aula min ihmalihima. Menggunakan dua dalil yang saling kontradiktif, Al-Quran dan Sunnah. Menggunakan atau memakai keduanya itu jauh lebih utama ketimbang meninggalkan kedua-duanya. Nah, adapun firman Allah dalam surah Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah Jalla wa Ala dengan tadarru', merendah, wa khufyah, suara yang lembut, khafi. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, tambah lagi oleh surah Al-A'raf yang lainnya dalam ayat 205. Inna rabbaka wadhkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah, berzikirlah kepada Allah dalam dirimu. Ingatlah Allah pada dirimu, dalam dirimu. Artinya bukan Allah dalam diri kita, enggak. Maksudnya kita menyebut Allah dalam hati kita. Tadarruan wa khufyah wa khifah, dengan penuh tadarru dan penuh kerendahan. Wa dunal jahri minal qaul. Di sini tanpa mengeraskan suara daripada zikir itu.
Tambah lagi dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika manusia menjelaskan, artinya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai mengangkat suara. Rafa'an nas aswatahum bid-du'a. Manusia pada saat itu mengangkat suara mereka untuk berdoa kepada Allah. Seperti halnya kita sekarang. Saudara kita muslimin sebagian mengangkat suaranya ketika berdoa. Mungkin tujuan mereka mengingatkan kepada muslim yang lain, atau mungkin ada tujuan yang lain daripada yang mereka lakukan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala manusia mengangkat suaranya ketika berdoa, Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum." Simpan pada diri kalian. Fa innakum la tad'una asam. Karena sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru, tidak sedang berdoa kepada berhala. Afwan, tidak menyeru pada asam. Asam makna sesuatu yang tidak mendengar. Wala ghaiban, dan tidak pada sesuatu yang ghaib, tak nampak. Allah jelas kuasanya nampak oleh kita. Kekuasaannya itu luar biasa. Innal ladzina tad'unahu sami'un qarib. Karena sesungguhnya yang menyeru kalian, yang kalian seru adalah sesuatu yang sangat dekat lagi Maha mendengar. Tambah lagi ketika mereka bertanya-tanya, apakah kita sedang berbisik kepada sesuatu yang dekat atau sedang memanggil sesuatu yang jauh? Apa kata Rasulullah? Dengan simpelnya beliau menjawab dengan ayat Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku meminta kepadaku, maka aku akan jawab. Nah, dan banyak sekali dalil-dalil dari Quran dan Sunnah yang menerangkan bahwasanya keutamaan dan pembantahan mengenai zikir, apakah menggunakan suara yang keras atau suara yang khufyah, agak sedikit terdengar tapi tidak hilang suaranya. Nah, kita juga sebagai kaum muslimin yang sudah mulai belajar, pinomat agak sedikit terdengar suara bisikan-bisikan daripada zikir kita. Nah, hadis yang selanjutnya, an Warrad maula al-Mughirah bin Syu'bah qala, dari Warrad pembantunya Al-Mughirah bin Syu'bah, amla alayya Al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah menuliskan sesuatu kepada Warrad, pembantunya, yang mana sesuatu ini dituliskan untuk dikirimkan kepada Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama di Bani apa? Umayyah. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburi kulli salatin maktubah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan setiap akhir daripada selesai salat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Jalla wa'ala semata. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ialah yang maha memiliki kerajaan dan maha memiliki pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia berkuasa terhadap segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menghalangi apa yang Kau beri.
wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada sesuatu yang bisa memberi apa yang engkau larang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, itulah diantara doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Thumma wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah fasami'tuhu ya'murun nas bidzalik. Kemudian Warad tadi diutus kepada Muawiyah dan mendengar Muawiyah mengatakan kepada manusia yang ada di sekelilingnya ketika Muawiyah menjadi khalifah untuk membaca doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi lafdzin, dan dalam lafaz yang lain, kana yanha an qila wa qal. Ini dalam pernyataan yang lain Muawiyah mengatakan Rasulullah pernah melarang an qila wa qal, tentang berita burung. Apa itu berita burung? Berita yang belum ada stempel keaslian bahwasanya itu jelas sesuai dengan fakta. Artinya apa? Masih opini. Wa idha'atul mal, tabdzir dalam harta, boros harta. Wa kasratus su'al, banyak tanya, seperti orang Yahudi disuruh nyembelih sapi, jantan apa betina, warna apa, warna kuning atau warna ini hitam, banyak kali tanyaan. Nah, berarti kalau ada ikhwan yang pertanyaannya nyeleneh, bolak-balik ditanya, nggak paham juga, nah berarti sifatnya kayak seperti orang Yahudi. Karena kata Rasulullah dalam hadis yang lain, fa inna ma ahlakal ladzina man kana qablakum kasratu masaili mukhtilafum ala anbiya'ihim. Banyak kaum-kaum sebelumnya binasa, hancur karena mereka banyak tanya dan banyak perbedaan antar mereka dengan siapa? Nabinya. Mending perbedaan antara kita. Ini bersama nabinya, dengan nabinya saling berbeda pendapat. Kan luar biasa. Itu diantara sebab kehancuran orang-orang dahulu. Wa kana yanha an uquqil ummahat, dan Nabi juga melarang agar kiranya seorang anak durhaka terhadap ibunya. Wa wa'dul banat, membunuh anak wanita anak wanita hidup-hidup. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang agung. Siapa? Umar bin Khattab. Dan disebutkan bahwasanya ada asar tanda bekas air mata Umar karena penyesalannya akibat telah membunuh anak. Ada pada surah At-Takwir kalau nggak salah. Wa man'in wahad, dan pelit berinfak. Nah, ada 6 yang dilarang oleh Nabi. Qila wa qal, kasratus su'al, berita burung, menghamburkan harta, banyak tanya, berdurhaka kepada ibunya, dan juga pelit berinfak. Nah, adapun untuk penjelasan secara rincinya bagaimana bacaan daripada zikir setiap sholat sudah Anda bagikan tadi ya. Ada kertas, yang mungkin nggak bisa semua ya. Dapat semua. Nah, berarti ilaman rahimahullah. Ini rahmati Allah. Oke. Nanti bisa fotokopi, dikopikan kepada minjam punya kawannya. Nah, nanti di sesi terakhir insyaallah taala kita akan melatih untuk menghafal. Bagi yang sudah hafal alhamdulillah murojaah. Nah, hadis terakhir
An Sumay maula Abi Bakrin Abdurrahman bin Harith bin Hisham an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Sumay, di mana ia adalah pembantunya Abu Bakar Abdurrahman bin Harith bin Abi Bakrin bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham bin Abi Salih As-Samman, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna fuqara al-muhajirin, bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Siapa? Orang Mekah yang hijrah. Muhajir, hajara, yuhajiru. Nah, muhajirun isim fa'il. Nah, muhajirin dan ansor. Muhajirin kalangan orang Mekah yang hijrah ke Madinah, ansor penolong yang mana mereka aslinya adalah orang Madinah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu, mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari bertanya. Ya Rasul, sembari mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlud duthur. Wahai Rasul, orang yang memiliki kekayaan, ahlus sarwah. Apa namanya kalau bahasa kita? Tajir. Nah, orang yang memiliki harta, mereka beranjak berangkat bid darajatil ulya, dengan derajat martabat mereka yang tinggi. Wan na'imul muqim, dengan nikmat yang kekal. Qala wa madzak, terus apa gitu? Kata Rasulullah. Qalu yusalluna kama nusalli, mereka orang-orang yang memiliki harta salat seperti kami salat. Nah, saingan berat lah ini. Udah berduit, sholatnya sama. Nah. Wa yasumuna kama nasum, berpuasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Ini yang sedih. Mereka bersedekah dan kami tidak bersedekah ya Rasul. Apa yang mau disedekahkan? Fakir. Wa ya'taquna wala na'tiq, mereka memerdekakan budak menjadi muslim yang merdeka. Dan kami tidak bisa memerdekakan budak karena kami fakir, tak ada harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, afala u'allimukum syai'an, mau aku ajarkan sesuatu kepada kalian, tudrikuna bihi man sabaqakum, kalian akan menyamai orang yang telah melampaui kalian dalam hal pahala. Karena yang ahlu dusur tadi, orang kaya tadi apa? Sholat seperti sholat orang fakir, puasa seperti puasa orang fakir, bersedekah orang fakir tak bisa bersedekah, memerdekakan budak orang fakir tak bisa memerdekakan budak. Dua keunggulan yang dikalahkan orang fakir ini. Apa solusi Rasulullah? Dengan gambaran mereka akan bisa mengimbangi mereka. Orang fakir bisa mengimbangi orang yang kaya tadi. Wa tasbiquna man ba'dakum, maka kalian pun akan melampaui orang setelah kalian. Artinya apa? Yang duluan mendapatkan pahala tadi bisa mereka samai. Orang yang datang setelahnya, mereka akan menjadi orang yang lebih dulu. Paham di sini? Misal, kalangan sahabat dengan sahabat kaya dengan yang fakir tadi. Yang kaya akan mendapatkan pahala terlebih dahulu lebih banyak. Dan orang yang fakir akan mendapat pahala yang sama dengan catatan tadi ya. Ada syaratnya tadi. Belum kita sebutkan. Akan sama. Adapun orang yang datang setelahnya yaitu seperti tabi'in akan menembus sedikit arah mau ke sana tapi tidak sampai. Kenapa? Karena fadilah sahabat itu jauh lebih besar ketimbang tabi'in. Walaupun amalannya sama. Seperti itu gambaran Rasulullah. Walaupun sama-sama sholat, walaupun sama-sama puasa, walaupun sama-sama dengan amalan yang akan Anda sebutkan tadi, kata Rasul. Apa yang akan disebutkan Rasul?
Wala yakunu ahadun afdalu minkum illa man sona'a mithla ma sona'tum. Dan tidak ada yang akan menjadi yang lebih afdal ketimbang kalian kecuali apa yang mereka buat sama seperti yang kalian buat. Sama, tapi tetap sahabat lebih utama. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Qala tusabbihuna wa tukabbirun wa tahmadun. Kalian bertasbih, bertakbir, lalu kalian memuji Allah dengan tahmid. Subhanallah, Allahu akbar dan alhamdulillah. Dubur kulli salatin salatan wa salasina marrah. Setiap akhir daripada salat sebanyak masing-masing 33 kali. Nah, 33 kali. Menggunakan jari nanti kita akan bahas. Qala Abu Shalih, masih panjang ini. Faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Maka orang fakir tadi dari kalangan muhajirin kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlahu. Faqala Rasulullah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Sedih kalau yang ini. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah, akhirnya bocor. Orang kaya dari kalangan muhajirin tahu. Apa yang terjadi? Balik mereka. Gimana nih Rasulullah? Mereka nyamai kami juga. Nah, bajayolah ini. Sama pahalanya. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan bagi siapa-siapa yang Allah beri. Yang mana itu kehendak Allah. Wajarlah. Mereka kaya udah kehendak Allah. Apa mau dibuat lagi? Kaya dulu kalian, gitu seperti itu. Nah, apalagi amalan tak ada. Karena nanti kalau dikasih tahu, bocor lagi, mereka baca juga. Nah, seperti itu. Qala Sumay fahaddathtu ba'du ahli bihadzal hadits faqala wahamtu inna maqala tusabbihullah 33 wa tukabbirullah 33 wa tahmadullah 33. Maka ketika Sumay datang kembali ke keluarganya, maka keluarganya mengatakan bahwasanya engkau seharusnya mengatakan tasbih kepada Allah sebanyak 33 kali. Tahmid 33 kali dan takbir sebanyak 33 kali. Faraja'tu ila Abi Shalih fadzakatu lahu dzalika faqal qul Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugh min jami'ihinna 33. Ketika Sumay tadi kembali ke tuannya. Siapa? Abu Shalih. Nah, apa yang terjadi? Maka Abu Shalih mengatakan, hendaklah engkau mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah hingga ketiga-tiganya ini sampai pada derajat hitungan 33 kali. Rawahu Muslim. Jadi ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kisah yang ada yang disebutkan dari beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kita bahwa banyaknya keutamaan daripada zikir kepada Allah setelah sholat. Apabila kita dalam keadaan kesibukan, waktu kita sangat terdesak, di mana tuntutan itu jauh, ingin rasanya kita melaksanakannya. Seperti tuntutan kerjaan, apabila misal sholatnya adalah seperti sholat zuhur, sholat asar, apabila maghrib, isya mungkin barangkali kelelahan, tak sanggup lama-lama di masjid, atau mungkin barangkali karena sebab demam, tak sanggup lama-lama di masjid karena mungkin kena kipas ya. Ini ikhwan-ikhwan yang sering ke masjid, ini barangkali kena itu musibah itu. Ada mungkin barangkali nggak tahan AC, kalau kena AC hidungnya pilek-pilek. Nah, bukannya hidung-hidung orang kampung ya Pak. Nah, sebab itu mungkin barangkali maka berzikirlah ketika berjalan, ketika di rumah mungkin lagi bergolek dan lain sebagainya. Karena Allah memberikan gambaran dan solusi itu semua, dan kita ketahui bersama bahwasanya itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai
orang yang sudah kaya pun pengen mendapatkan pahala yang sedemikian. Nah, ada pun yang terakhir, mungkin barangkali ada yang sebagian sudah mengerti mengenai bagaimana cara menghitung dengan jari. Adapun jari yang digunakan adalah selayaknya kita menggunakan jari tangan kanan, ya, jari tangan kanan, jangan kaki kanan, payah nanti. Oke, tangan kanan. Ada mungkin sebagian masih menggunakan sebagian daripada tangan kirinya. Wallahi tangan kanan lebih afdol. Maaf kata tangan kiri digunakan untuk apa? Sudah tahu sendiri. Nah, dan tangan kanan ini kita gunakan sesuai dengan fungsinya. 5 jari ini setiap masing-masing jari kecuali ibu jari memiliki 3 ruas. Nah, kita katakan bahwasannya 3 ruas dikali 4 12. Sahih? Hah? Ya, oke. 12 tambah 2 ruas 14. Nah, 14 apabila dikali 2 berapa jumlahnya? 28. Hitung tambahan daripada ujung-ujungnya. Berapa? 28 tambah 5 33. Makanya untuk berzikir nikmatnya adalah menggunakan jari dari ujung. Wahid isnan kan. 1 apa? Ya 1 2 3 4. Jadi misal ini jari kelingking dari ujung 1. Sisi sini 2 3 4 5 6 7 dapat. Satu jari 7 kali 4 28 tambah 5 1 2 3 4 5 pas 33. Tasbih dapat 33 satu kali. Dapat lagi tahmidnya, dapat lagi takbirnya, terakhir dengan penutupan menggunakan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penggenap menjadi jumlahnya 100. Mungkin barangkali kita sudah mendapatkan lembaran daripada contoh zikir yang masyru'. Nah, mungkin barangkali sudah ada, bisa dilihat. Yang belum mungkin sudah hafal masalah. Nah, karena anak ingin kalau bisa pulang dari kajian itu jangan 0, ya kan? Pulang dari kajian cuma dapat niat bermajelis. Kalau bisa tambahan ilmu gitu kan? Karena yang niat dari rumah berangkat untuk mencari ilmu. Nah, oke, boleh lihat poin nomor 1 di situ kalimat istighfar banyak berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca lagi selanjutnya. Poin kedua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Lanjutnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baru tasbih. Berapa kali? 33 kali. Sesuai jari jemarinya. Lebih nikmat. Kalau ana dulu sebelum dapat ilmu baru ini, ana tasbih menggunakan jari ini, apa ruasnya. Akhirnya 2 kali ulang, kadang-kadang lupa. Apalagi kawan ngajak ngobrol. Tambahlah. Oke. Kalau ini lengkap. Selesai semua 1, sudah tasbih dapat. Dah. Lanjut, tahmid. Selesai 1. Gampang hitungnya. Masuk takbir terakhir selesai 1. Artinya sekali putaran, 1 kali putaran semuanya. Namun pertama-tama pembiasaan yang sudah terbiasa dengan jari ruas agak sulit, kadang lupa. Udah berapa kali ya? Namun di awal memang seperti itu. Kata ulama, kullu bidayatin so'bah. Setiap permulaan itu sulit apapun ceritanya. Bangun rumah, buka usaha, pertama nikah. Afwan ya, tersinggung. Nah, apa aja? Pertama kajian, awal-awalnya niatnya sulit.
berat hati, pertama kali pakai cadar, pertama kali pakai kaos kaki, komitmen, istiqomah pakai kaos kaki, pakai jilbab syar'i, itu luar biasa tekanannya. Berani pegang Al-Quran, mententeng Al-Quran di jalanan, nggak kayak orang-orang Nasrani. Berani menenteng Injil. Kita malu. Tes. Anak lajang, pakai lobe, pakai sarung keluar. Anak jamin. Sedikit yang mau. Pakai jubah kepajak. Misal belanja disuruh emaknya. Bawa kating, pakai jubah ya kan. Masya Allah. Nah, lanjut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Penutup genap 100. Sebagian hadis menyebutkan demikian. Nah, adapun selanjutnya pembacaan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas dan ditutup dengan ditutup dengan ayat kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255. Nah, ada sebagian menyebutkan dalam riwayat, ada sebagian menyebutkan tambahan la ilaha illallah dan seterusnya. Adapun untuk sholat subuh dan beberapa wirid yang dilakukan untuk sholat maghrib ada. Adapun di sini mungkin barangkali antum bisa mendapatin hanya ada untuk sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbala. Karena Nabi mendoakan di situ, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Maka kita berdoa seperti ini. Nah, mungkin barangkali kalau memang berminat, koleksi juga kitab. Ya, ini rekomendasi dari anak. Nah, yang belum punya kitab ini, belilah. Ini. Nah, di Nomad ada koleksi buku di rumah. Sebulan satu, walaupun tipis. 2 bulan satu nggak masalah. Ada koleksi kitab. Baca, dapat faidah. Nah, mumtaz. Ada sebagian ikhwan sudah mulai menaikkan minatnya untuk membeli kitab, membaca kitab. Alhamdulillah. Ala kulli hal, fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang ada rezekinya bisa membeli, yang tidak ada rezekinya ya boleh pinjam. Tapi jangan lupa dikembalikan. Nah, kita juga memiliki maktabah untuk masjid ya kan. Walaupun seadanya. Nanti mungkin kedepannya insya Allah Ta'ala kita ajak ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu-ibu sekaliannya berinfak kitab untuk masjid. Itu mungkin kita galakkan kalau bisa. Berinfak kitab bukan uang. Jadi membawa kitab, ini kitab dari anak untuk masjid. Selesai. Kalau uang nanti payah. Kitab. Ya. Memang kita buat stempel juga, ini perpustakaan masjid kalau bisa. Nah. Oke. Mungkin dari itu Anda harapkan semua berkongsi dengan saudaranya. Yang ikhwan dengan ikhwan, yang akhwat dengan akhwat. Kalau kertas cuma satu, maka berbagi dengan yang lainnya. Nah, Anda ingin minimal ada satu orang membacakan dari awal sampai akhir tuntas. Nah, ada yang sanggup? Anda beri waktu. Nah, tafadhol. Gimana, Pak? Kalau mantas salam sudah.
Walau sana'ul hasanu. Walau sana'ul. Iya. Nah, sama sebenarnya. Hanya beda posisi aja. Ada perbedaan. Surat tasbihnya, baca ibadah tasbih 33 kali sudah. Tahmid 33, takbir 33. Nah, setelahnya langsung Pak. La ilaha illallah. Yang qadir. Nah, Al-Ikhlas, udah Al-Falaq, An-Nas, insyaallah udah hafal ya kan, Pak? Selesai. Berarti. Nah, yang terakhir langsung doa untuk sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh, Allahumma ini as'aluka. Oke, nah. Barakallahu fiik. Dan mudah-mudahan anak harapkan setiap ikhwan mencoba untuk menghafal ini. Dan kita nanti harapkan kepada BKM juga Binomat menyediakan ini. Jadi ketika selesai sholat dibagikan bagi yang belum hafal. Ya. Jadi ada minat benar-benar itu zikir, nggak cuman ikut aja langsung gini-gini. Anda tengok sebagian ikhwan, masya Allah, hitungan menit sekian, Anda masih sekitar tahmid, udah bangkit sholat sunnah. Subhanallah. Dihayatilah sedikit. Nah, boleh main kebut aja. Anda tengok gini aja, masya Allah. Masya Allah. Oke, nah, la'allallah yahdina. Oke, nah. Sekian mungkin dari kita pada malam kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mungkin bisa diambil faidahnya. Mungkin barangkali yang dapat bisa disimpan atau diperbanyak, berbagian kepada event yang lainnya. Ini sebagai pedoman kurang lebih. Nah, adapun untuk konteks yang kita dapatkan dalam kitab karangan Syekh Al-Albani, mungkin barangkali tidak ada perbedaan yang sangat mencolok. Ada mungkin perbedaan hanya sekitar penyusunan. Nah, Anda melihat tadi barusan bahwasanya tidak ada perbedaan antara apa yang kita bagi tadi urusan dengan apa yang ada pada kitab karangan Syekh Al-Albani. Nah, barakallahu fikum, tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada pertanyaan? Tafadhol. Nah, yang lisan dulu. Yang lisan dulu. Tasyahud. Bacaan lewat tuh. Oke, nah. Kan di dalam tasyahud kita berselawat, yang paling utama kan selawat Ibrahimiyah dulu. Selawat Nariyah. Ya, betul. Kalau selawat yang lain Ustaz, kan yang Anda ketahui ada sekitar 5 selawat itu. Nah, ada. Kan semua Ustaz, apakah boleh? Salah satunya yang sering dibaca saudara kita yang Tuh, setelah katanya satu. Yang kedua. Tadi beliau mengucapkan astagfirullah pakai al-adil Ustaz. Oh. Sahih atau gimana Ustaz? Nah, barakallahu. Oke, pertanyaan kedua Anda jawab dulu karena singkat pertanyaannya, jawabannya mungkin. Kalimat istighfar ada variatif penyebutannya. Adapun yang jarang Anda dapatkan dari beberapa hadis Nabi adalah kalimat istighfar yang berbunyi astaghfirullahalazim. Itu sangat jarang Anda dapatkan dalam hadis-hadis Nabi. Adapun yang sering Anda dapatkan astaghfirullah dan astaghfirullah wa atubu ilaih.
Seperti itu. Adapun yang mungkin barangkali yang pernah kita hafal dulu waktu masih kecil atau mungkin sebelum kenal pembelajaran yang benar, artinya sesuai dengan tuntunan sunnah, seperti itu. Nah, kadang-kadang mungkin lisan juga kebawa ya kan Pak. Astagfirullahaladzim. Adapun keluar daripada itu, wallahu taala alam, sebatas keilmuan Anda belum Anda dapatkan dan jarang sekali Anda dapatkan seperti itu. Nah, yang kedua, untuk tasyahud, artinya doa sholawat ketika selesai daripada tasyahud akhir. Nah, kemarin sudah kita bahas juga mengenai ada beberapa teks sholawat pada pertemuan yang lalu. Nah, adapun yang paling afdol dibacakan ketika sholat adalah sholawat yang ada kalimat sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama Allah taala alam bisawab. Ada juga sebagian sahabat menggunakan sholawat yang lainnya. Nah, cuman pada pembahasan kitab yang kemarin, bab yang lalu, tidak disebutkan sholawat-sholawat yang maksur juga, cuman lagi jarang digunakan. Nah, dan Nabi lebih suka menggunakan tasyahud yang disebutkan tadi. Seperti menggunakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, oke. Wallahu taala alam, mungkin bisa tanyakan pada saat yang lain. Namun setelah anak belajar mengutip-utip lagi daripada beberapa tuntunan sholat, memang innaka Hamidum Majid dalam sholawat selalu 2 kali. Adapun dulu ketika anak SD, nah sekali di akhir penghujung. Tambah lagi fil alamina innaka Hamidum Majid. Wallahu taala alam. Nah, ada lagi. Oh ini. Oke, nah. Nah. Adapun untuk pembacaan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, lebih dianjurkan adalah sebelum memulai zikir. Artinya setelah sholat subuh langsung. Salam kanan, kiri sunnah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan beberapa doa-doa yang lainnya. Ini penulisan di posisi ini, cuma lihat. Nah, itu juga diterangkan juga doa yang dibaca setelah sholat subuh. Dan ada pun beberapa hadis Anda dapatkan seperti itu. Setelah sholat subuh langsung baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, seperti itu. Bahkan ada sebagian menyebutkan setelah sholat, setelah tasyahud, tahiyat maksudnya, sebelum salam. Menyisipkan doa tersebut sebelum salam dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wallahu taala alam bissawab. Oke, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memasang batu nisan keramik di kuburan? Waalaikumsalam. Sekarang tanya, untuk apa pasang batu nisan di kuburan? Hah? Tanda. Tanda apa, Pak? Oke. Nah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, jangan jadikan kuburan itu di atas daripada shibr. Lebih daripada sejengkal. Apalagi membangunnya dengan menggunakan keramik. Pertama, menyalahi syariat. Otomatis kalau sudah menggunakan keramik, biasanya keumuman masyarakat lebih daripada sejengkal. Yang kedua, tabdzir. Bersifat mubadzir. Tadi sudah dikatakan idha'atul ma. Untuk apa? Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun kejadian-kejadian yang pernah ada, maka itu tidak bisa diambil hujah. Bahkan kita dapatin bahwa Baqi kuburan syuhada, puluhan para sahabat
ketika masa-masa percekcokan ulama-ulama sebelum masa kerajaan Arab Saudi dibentuk, itu kuburan baki luar biasa. Namun setelahnya apa yang terjadi? Dimurnikan kembali seperti halnya yang ditindakan oleh Rasulullah. Sama halnya kuburan Rasulullah. Tidak ada sama sekali kayak bentuk-bentuk kita, tidak. Hanya bebatuan. Adapun tembok itu hanya pembatas. Biar manusia tidak memiliki niat yang buruk terhadap kuburan Nabi dengan berupa bertabarruk padahal Nabi sudah wafat. Nah, wallahu taala alam, mungkin mengenai keramik. Nah, bisa nanti dirujuk pada ustaz-ustaz yang lainnya lagi. Ada lagi? Mana dulu? Oke, nah, mana lihat dulu dulu. Assalamualaikum. Hah? Ada? Oh, astagfirullah. Tadi bosnya kita jelasin juga ya kan. Oke, tadi sudah kita bahas sedikit, kita singgung karena ada pertanyaan tadi. Ana jarang mendapatkan, mungkin tak mendapatkan sepengetahuan dan seilmuan ana kalimat dengan sirah astaghfirullahal azim. Adapun yang sering kuntu astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah, kata Nabi, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Adapun astaghfirullahal azim, ana wallahi belum jumpa kalau dengan keilmuan ana. Nah. Oke. Hah? Hah? Nah, ada sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya menggunakan kalimat membacakan zikir setelah membaca surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq sebanyak 3 kali masing-masing setelah sholat fardu. Nah, boleh sekali juga, namun anjurannya kalau memang bisa sebanyak 3 kali. Sama seperti zikir bagi petang. Nah, namun walaupun demikian, apabila dalam keadaan sibuk, sekali juga boleh. Nah, Allah. Pada saat kapan tangan diturunkan setelah selesai bacaan tasawuf? Oke. Sekeilmuan anak belum ada dalil yang maksur mengenai kapan tahiyat. Sepengetahuan dan seilmuan anak, apakah sebelum salam ataukah ketika salam masih tetap tegak? Nah, wallahu a'lam. Mungkin barangkali ada yang punya pengetahuan, pernah baca kitab ini, maka kabar ke anak. Namun anak pribadi belum pernah menjumpai. Bahkan anak terkejut ketika selama anak belajar tiba-tiba di hari anak dapat ikhwan salam masih tetap tegak. Itu kejut anak. Ketika anak belajar dulu di kampus, alhamdulillah belum pernah jumpain, bahkan ketika salam masih tegak. Nah, ya ketika salam sudah turun. Wallahu taala alam. Nah. Adapun mungkin sebagian ikhwan ada yang punya pengetahuan mengenai tahiyat ini, boleh berkabar dengan kita. Waalaikumsalam. Nah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, sorry.
Dalam kitab karangan Syekh Albani juga ada. Makanya Anda katakan tadi ini sebatas sholat subuh. Adapun doa-doa yang lainnya, nah silakan cari dan ada juga. Bahkan Rabbiqini min adzabika dan seterusnya. Ada. Nah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nah, ada pun yang di sini hanya tertera yang memang masyhur indana dan juga ini sering digunakan. Adapun yang itu juga boleh digunakan dan memang terkenal termasuk di antara dalil atau doa yang memang dianjurkan Nabi juga. Nah, dalam kitab Syekh Albani disebutkan bahwa untuk zikir tersebut tadi termasuk maksur. Nah, oke. Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, bahkan ada dalil yang doa yang lain, Rabbiqini adzabaka yauma tub'ats au tajma'u ibadak. Nah, dan lain sebagainya banyak sekali hadis. Bahkan Anda pernah dapatkan dalil mengenai doa Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar. Ketika sholat maghrib. Ada ketika sholat subuh Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah jauhkan diriku daripada api neraka. Nah. Oke. Dibaca sebanyak 7 kali. Nah, wallahu taala alam, semuanya itu kembali apabila hadisnya sahih, maka kita ambil, apabila hadisnya itu sedikit lemah, maka langsung kita alihkan pada yang lebih sahih atau hasan. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.